Bisa. Assalamualaikum 15 menit warahmatullahi wabarakatuh. apa-apa lewat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mulai ya, silakan. Selamat siang, Pak Nur Sodik. Iya Bu, selamat siang. Gimana kabarnya Bu Epi? Sehat? Alhamdulillah Bapak dalam keadaan sehat. Oke. Sehat ya Bu Epi ya. Iya Pak, Mohon Alhamdulillah. maaf ini Bu, Alhamdulillah sehat. apakah ada yang mau dibicarakan? Oh iya Pak, jadi saya ingin membicarakan sebuah permasalahan yang sering saya hadapi atau yang sekarang saya alami gitu Pak, terkait profesi saya sebagai guru dan komite pembelajar di sekolah penggerak, juga sebagai ibu rumah tangga di rumah. Oh, jadi Ibu ada masalah terkait bagaimana terkait manajemen waktu ya? Kira-kira pada kesempatan ini apa yang akan Ibu utarakan mengenai hal apa? Mengenai hal apa? Jadi yang ingin saya utarakan pada percakapan ini adalah tentang bagaimana Pak saya bisa memanajemen waktu sebaik mungkin pada posisi saya. Sedangkan kan saya bekerja sebagai guru di sekolah dengan berbagai kegiatan yang luar biasa sekarang sedang padat-padatnya juga. Saya bisa membagi waktu gitu untuk keluarga di rumah. Jadi saya itu ingin sekali bisa memanajemen waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik seperti itu, Pak. Oh, jadi Bu Epi ini terkendala terkait bagaimana bisa membagi-bagi waktu karena dengan padatnya kegiatan tersebut ya Bu Epi ya. Iya, betul, Pak. Eh, jadi pada hari ini yang dibapakan Ibu Epi ini lebih prioritasnya ya. Ibu Epi kan bagaimana cara memanajemen waktu. Kalau misalkan saya tanyakan skalanya, sebelum ada solusi, kira-kira dari skala 1 sampai skala 10 yang dialami sama Bu Epi yang sekarang ini, kira-kira skalanya mencapai berapa, Bu? Jadi kan ketika sekarang ya Pak, posisi saya itu di sekolah banyak sekali pekerjaan sekolah. Selain, pekerjaan sekolah juga kan tugas pokok saya sebagai guru ya Pak, untuk mengajar atau Iya, melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tapi ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal lain yang harus saya kerjakan. Misalnya saja kan kemarin itu, banyak sekali pekerjaan terkait akreditasi yang harus sesegera mungkin untuk dilaksanakan, padahal, kan saya tugas pokok saya mengajar gitu kan juga di kelas. Tapi, akreditasi itu kan juga harus, tetap dilaksanakan dan dikerjakan gitu. Ditambah lagi kan sekarang karena tanggung jawab saya sebagai komite pembelajar, di sekolah penggerak sehingga saya juga harus mengimbaskan gitu Pak, ilmu ke beberapa sekolah. Nah, di situ juga, saya sudah diminta oleh bapak pengawas untuk mengimbaskan ke sekolah, yang ada di Kecamatan Banjarsari. Nah, itu kan membagi waktunya sulit Pak. Sulit sekali karena, kita sudah habis seharian untuk mengajar di kelas. Nah, kapan saya mau melakukan pengimbasan ke sekolah lain? Kemudian kapan juga saya harus mengerjakan administrasi sekolah, yang luar biasa sangat banyak sekali kalau mau akreditasi itu kan ya, Pak, ya, iya, administrasinya itu sangat banyak. iya Sedangkan betul. sedangkan kita juga, tugas utama kita bukan hanya mengerjakan akreditasi saja, banyak hal-hal yang, perlu kita kerjakan juga. Nah, kalau sudah pulang ke rumah juga, Pak, wah saya sudah dihadapkan lagi dengan situasi, atau keadaan keluarga yang tidak mungkin juga saya harus menerus membuka laptop di rumah gitu kan, Pak. Saya juga Iya harus, betul. mengurus keluarga, kemudian anak-anak, suami, nah mungkin posisi saya sekarang ini, kalau menurut saya gitu ya Pak, sedang ada Iya. di posisi 6 Pak. Jadi ketika mau mengerjakan ini, ada yang terlewat, kemudian mau mengerjakan yang itu, ada yang, harus terlantar gitu. Jadi, dalam posisi ini mungkin saya ada di posisi 6 gitu Pak sekarang.
Oh, ada di posisi 6 ya? Iya, Iya, Kak. betul sekali ya yang diutarakan Bu Epi, kalau misalkan kita, jadi seorang guru, apalagi ibu rumah tangga, kemudian dibagi-bagi, pasti sangat penat sekali ya, bagaimana caranya kita harus bisa membagi-bagi waktu. Sehubung ini memang manajemen waktu itu memang sangat sulit ya, Bu, ya. Kemungkinan atau peluang yang bisa Ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguannya, kira-kira apakah Ibu sudah mempunyai solusinya, Bu, terkait hambatan tersebut? Iya, terkait hambatan itu, jadi, kalau solusi yang rencananya gitu ya, Pak, ya. Iya, betul. Rencananya, saya ingin bisa meningkatkan efektivitas saya, untuk menjalankan rutinitas sehari-hari, untuk me-manage waktu itu. Jadi, ketika saya kan tadi, ada di posisi 6 gitu ya, Pak, ya. Iya, Saya juga berharap nantinya, saya bisa, posisinya itu menjadi 8 gitu, Pak. Jadi, ketika di sekolah, untuk memanajemen waktu itu, porsi saya bekerja di sekolah, saya membuat skala prioritas, mana pekerjaan yang harus saya dahulukan, waktunya benar-benar mepet gitu, yang harus sesegera mungkin saya selesaikan pekerjaannya, dan pada saat itu juga tapi tetap yang paling utama kan tugas saya itu sebagai guru ya Pak, mengajar di kelas. Tidak iya, mungkin saya juga meninggalkan anak-anak di kelas hanya untuk iya, misalkan, membuat administrasi di ruang guru gitu kan. Jadi ketika mengajar di kelas melaksanakan proses pembelajaran itu yang utama. Nah, di sela-sela jam itu, setelah saya mengajar kan biasanya masih ada tenggat waktu sekitar, iya, 2 jam sebelum saya pulang sekolah kan, Pak. Nah, iya, betul. itu saya manfaatkan untuk menyelesaikan beberapa administrasi sekolah. Jadi yang paling penting itu kalau di sekolah kan adanya kita kerjasama dengan teman-teman di sekolah ya, Pak. Ya, Kerjasama kolaborasi ya? berkolaborasi, saling membantu gitu kan. Jadi ketika kita, saya misalkan mengerjakan, administrasi, saya juga mengajak, guru-guru untuk membagi-bagi tugas gitu terkait administrasi sekolah. Jadi ketika ada pekerjaan misalkan 10, kami bagi-bagi waktu, bagi-bagi tugas dengan teman supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, selesai tepat Iya, pada waktunya gitu, Pak. Nah kemudian, untuk pengimbasan yang saya diminta oleh Pak Pengawas itu, saya juga minta, kepada Bapak Pengawas untuk melakukan pengimbasan itu kan sekarang kita juga, mendekati asesmen ya, Pak. iya, betul sekali. Iya, jadi saya meminta waktu kepada Bapak Pengawas, bagaimana Pak kalau misalkan setelah asesmen saja untuk pengimbasan, supaya tidak, apa namanya, mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian tidak mengganggu juga pekerjaan, melaksanakan atau menyelesaikan administrasi untuk akreditasi kan ya. Jadi, saya ingin semuanya berjalan sesuai, apa namanya, sesuai dengan tepat waktu gitu, Pak. Iya, Jadi, betul. terkait kemudian terkait, ketika saya pulang ke rumah juga pasti kan, urus ya, Pak. Nah, Iya, ketika saya juga fokus mengurus keluarga ternyata kan, karena kita guru penggerak, sedang iya, pendidikan, jadi ternyata kan masih ada ya, Pak, jadwal-jadwal iya, DLM yang harus iya, harus betul. kita laksanakan, yang belum Iya, kita selesaikan kan. iya, Jadi, saya prioritaskan dulu kebutuhan keluarga di rumah, terutama iya, anak-anak kan, pasti mereka mau iya, makan, suami juga, kemudian iya, menyiapkan perlengkapan sekolah untuk sekolah iya, agama atau perlengkapan mengaji anak-anak. Nah, iya, mungkin setelah selesai dengan pekerjaan rumah atau pekerjaan yang sudah saya, apa namanya, menyelesaikan, apa yang diinginkan oleh anak dan suami, baru setelah itu saya mulai menyelesaikan kalau ada waktu tugas yang harus saya kerjakan di rumah gitu, Pak. oh, Mengerjakan kayak LMS atau ada pekerjaan sekolah yang harus segera dikerjakan, mungkin itu, Pak. oh gitu ya. Nanti diganti. Iya, betul sekali ya Bu Epi ya, pastinya dalam me-manage waktu harus punya solusi ya, harus punya solusi, harus punya strategi, dan tentunya kan tidak semulus yang kita bayangkan Bu ya. Pasti di dalamnya banyak sekali gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam me-manage waktu tersebut.
Kira-kira apa Ibu sudah ada solusi untuk menghalau atau menggunakan atau menghambatan nantinya, Bu? Ibu sudah ada strategi, sudah punya solusi, sudah ada waktu yang dicapai, atau ada ukuran keberhasilan dari rencana yang ingin Ibu lakukan? Terus bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut kalau misalkan ada gangguannya, Bu? Iya, Pak. Jadi, cara saya mengatasi gangguan itu dengan cara, kalau misalkan ada tugas tambahan lagi ya, ada pekerjaan tambahan lagi di samping rutinitas sekarang yang sedang sibuk, yang pertama saya itu, harus bisa mengendalikan diri, Pak, dengan cara beristighfar gitu ya, Pak, ya. Oh gitu ya? Ketika, sedang pusing-pusingnya, Iya, padat-padatnya kegiatan sekolah, kemudian di rumah juga pekerjaan yang tiada henti-hentinya gitu iya, ya, Pak. iya Jadi betul. saya sempat untuk beristighfar. Saya kendalikan diri saya dan kembalikan lagi kepada Allah, bahwasanya apa yang, saya hadapi pasti Allah akan membantu saya. Apapun urusannya pasti ada jalan keluarnya gitu ya, Iya, yang paling utama. Kemudian komunikasi, Pak. Nah ini komunikasi ini yang paling penting sebetulnya, Pak, ya. Terutama kita kan di rumah ya dengan keluarga, terus, kadang kan, orang rumah tidak tahu bagaimana pekerjaan kita di sekolah seperti apa, kemudian apa yang kita hadapi di sekolah terkait itu pekerjaan kita itu seperti apa. Jadi, saya berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan keluarga di rumah, dengan suami dan anak-anak, kemudian, eee supaya semuanya itu bisa saling memahami. iya, Semuanya kan bisa bekerja sama dengan baik, jadi baik di rumah ataupun di sekolah gitu yang penting, saya itu harus, sering-sering berkomunikasi baik iya. dengan rekan sejawat di sekolah ataupun di rumah dengan keluarga, seperti itu, Pak. Oh gitu ya? Oke. Jadi betul sekali ya, pastinya ada komunikasi dan ada komitmen ya. Dan juga skala prioritas kalau di rumah pastinya keluarga ya Bu ya. Karena seharian kita sudah ada di sekolah, pekerjaan sekolah. Jadi Ibu sudah bisa mengatur ya jadwal dan waktunya. Nah selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini kira-kira? Jadi, Pak, komitmen saya itu terkait rencana ini bisa, saya ingin membuat list gitu, Pak, list jadwal Membuat kegiatan list ya? apa saja yang harus saya utamakan. Jadi saya membuat list atau daftarnya, kemudian juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama, baik itu di sekolah dengan rekan kerja maupun di rumah juga dengan keluarga, seperti itu, Pak. Iya betul. Baik ya Bu, betul sekali komunikasi memang diperlukan ya. Apalagi jangan sampai kita itu ada miskomunikasi ya Bu ya, dengan yang di rumah Bu ya, atau yang di rumah itu selain komunikasi juga kan ada unsur motivasi yang terpenting. Bagaimana mood kita tercipta itu biasanya berawal dari rumah tangga itu, dari keluarga ya. Bagus sekali ya ini Bu Epi. Jadi, apa permasalahan yang sudah Ibu Epi utarakan, sudah ada solusinya. Dan intinya Ibu Epi juga sudah bisa bertanggung jawab ya, bisa tahu, bisa memahami inti dari semua masalahnya dengan tidak lupa Bu Epi juga menyadari sadar diri ya sebagai makhluk ciptaan Allah yang bertawakal, berpasrah, beristighfar ya tadi ya, beristighfar itu Iya sudah bagus betul, Pak. sekali ya Bu ya. Iya Nah, betul. sekarang bagaimana untuk umpan baliknya dari apa yang sudah Ibu Epi alami ketika kita saling berbicara seperti sekarang ini? Kira-kira seperti apa Bu? Iya baik, Pak, kalau umpan balik ya, Pak, dari saya itu yang pertama, saya, merasakan perasaan saya menjadi lebih lega gitu ya, Pak. Karena kan, perempuan itu ketika sedang, pusing pasti ingin curhat ya, Pak, banyak Iya curhat, banyak betul sekali cerita ya. ya kalau kalau Iya. ibu-ibu biasalah Iya betul, iya kalau betul. lagi banyak, masalah gitu. Jadi ingin dibicarakan, ada teman ngobrol itu setidaknya sudah sangat-sangat membantu seperti itu, Iya, Pak. Jadi beban pikiran saya juga ketika Bapak sudah menguatkan, kemudian meyakinkan saya bahwa saya pasti bisa menjalankan, eee, semua ini, saya juga makin yakin lagi, kemudian saya percaya diri gitu Pak, untuk menghadapi situasi masalah yang sedang saya alami ini, gitu.
Jadi, saya, apa namanya, sangat berterima kasih sekali kepada Bapak yang sudah meyakinkan dan menguatkan saya gitu, Pak, untuk menghadapi Oh, situasi dan masalah ini. iya, sama-sama Ibu Happy ya. Terima kasih juga, Bu Happy sudah dapat solusinya ya, bisa dapat Iya, Pak. pencerahan. Kita Iya, saling betul banget. berbagi ya, bukan saling menasehati ya, tapi Iya, saling betul, Pak. berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama. Dan saya Iya, doakan semoga Bu Happy bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan bisa memanajemen waktu dengan baik lagi ya. Jadi di sekolah terurus, di rumah juga terurus ya Bu ya. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, eee, ku atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak sudah mau, Iya, mendengarkan dan meyakinkan saya atas apa masalah-masalah saya yang saya sedang hadapi, dan kita sharing bersama ya Pak, berdiskusi di oke. sini. Terima kasih Sama-sama Pak. Ibu, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Sodik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak. Iya, siang juga Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Ya, syukur alhamdulillah ya pada sehat semua ya. Semoga Iya, tetap, eksis apalagi ini hari guru ya, Bu, ya. Tetap iya semangat betul, betul sekali. mencerdaskan anak bangsa. Iya, harus ya Pak, Iya. harus selalu semangat. Nah, eee, ada apa nih? Kita mau bahas apa nih sekarang nih Pak? Iya ini Bu Epi mohon maaf nih waktunya sebentar ya. Jadi sebenarnya Iya, saya ada kendala nih, ada sedikit permasalahan di, kelas di pembelajaran saya Bu Epi, gitu. iya di pembelajaran. Iya Nah, jadi iya Bu? ya silahkan. Oke, jadi, saya kan kebetulan lagi belajar pendidikan agama Islam ya, dengan tema Quran Surat Al-Hujurat. Nah, pada saat pembelajaran berlangsung, ada beberapa siswa yang, tidak bisa dikondisikan, dan ada siswa yang belum bisa baca surat Al-Hujurat tersebut, gitu, Bu. Baik. Jadi, di dalam kegiatan pembelajaran itu masih ada siswa ya Pak yang belum bisa membaca surat Al-Hujurat, kemudian Iya, betul. banyak juga beberapa siswa yang tidak bisa dikondisikan belajarnya ya Pak ya? Iya, Nah, gitu. Jadi kalau kira-kira, belajar lagi jalan-jalan eee terus gitu. heeh, jalan-jalan terus. Nah, kira-kira skala prioritas itu dari skala 1 sampai 10, posisi Bapak tuh ada di posisi berapa ya Pak sekarang ini? Iya, kalau, untuk sekarang ya, skala dari 1 sampai 10 itu ada di skala 60, Bu. 6 gitu ya Pak ya? Iya, jadi, nantinya saya kalau misalkan, udah terpecahkan nih solusinya, harapan saya sih pengennya 100 gitu, Bu. Seperti itu. Terus, kira-kira, apa solusi yang Bapak atau Bapak mempunyai solusi apa gitu untuk anak-anak di kelas Bapak yang, sebagian tidak bisa dikondisikan dengan beberapa anak yang belum bisa membaca itu, kira-kira Bapak sudah mempunyai solusi? Iya, terkait solusi ya, Bu, ya, saya sudah ada solusinya.
di mana solusi untuk kan kalau surat Al-Hujurat itu bukan surat juz 30 yang hafalan ya Bu ya. Otomatis kan mungkin siswa terasa asing. Tentunya salah satunya adalah syaratnya ejaannya itu dasar bacaannya harus sempurna terlebih dahulu. Nah, solusinya nanti untuk siswa yang bacaannya belum baik, saya akan melakukan belajar tambahan di sela-sela waktu yang saya bisa untuk belajar ngaji, Bu, supaya ejaannya bisa lebih baik lagi. Kemudian saya juga akan kolaborasi dengan orang tua dengan guru serta dengan orang tua di rumah. Apakah siswa tersebut suka baca maghrib mengaji atau tidak gitu Bu ya, supaya nanti responnya bisa menunjang ke progres saya gitu Bu. Yang kedua, solusi untuk siswa yang agresif ya Bu ya, yang tidak mau diam, saya akan membuat media pembelajaran make a match di mana saya akan membuat sebuah media pembelajaran dari karton untuk memasangkan dari surat tersebut dengan beserta artinya. Nanti siswa tersebut biar semangat maju ke depan untuk memasangkan surat tersebut beserta artinya. Jadi meskipun mereka tidak mau diam, tetapi ini hal yang positif gitu dalam segi pembelajaran gitu Bu. Seperti itu. Ya, jadi solusinya itu melakukan belajar tambahan mengaji ya Pak ya, Iya untuk betul siswa sekali. yang belum bisa membaca. Kemudian bagus sekali Bapak berkolaborasi dengan teman ya Pak, dengan orang Iya, tua. Karena itu yang sangat penting ya Pak sebetulnya. iya, Kita iya, bisa kadang-kadang mendapatkan solusi juga dari rekan sejawat kita, kemudian dari orang tua siswa juga membantu sekali ya Pak iya untuk betul. apa namanya, peningkatan anak-anak di sekolah. Kemudian untuk anak-anak yang tidak bisa dikondisikan, ini jadi masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya, Pak, Iya ya? betul ya, Jadi iya. anak-anak yang kinestetik ini ya, Pak, ya, Iya yang betul, agresif. iya. Iya Iya anak betul. kinestetik, Jadi iya betul. Bapak membuat media pembelajaran make a match itu ya, Iya memasangkan surat betul, beserta artinya. Nah, iya, eee, kira-kira itu misalkan, setelah Bapak mendapatkan solusi seperti itu ya, iya, bagaimana, eee, kan, takutnya ada hambatan ataupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu ya. Jadi iya. bagaimana cara Bapak mengantisipasi semua itu, Pak? Iya, tentu ya, yang namanya rencana kan khawatir yang namanya rencana tidak mulus 100% sesuai dengan keinginan kita ya. Pasti ada kerikil-kerikil atau hal-hal yang bisa menghambat dari rencana kita tersebut. Tetapi yang pertama, cara mengantisipasinya, kita akan difokuskan dulu, akan dimatangkan dulu rencananya supaya ini progresnya berhasil. Yang kedua, untuk mengantisipasi dari hambatan tersebut, saya kolaborasi ya. Contoh misalkan, saya kan guru mapel ya, di mana guru mapel itu, ketemunya seminggu 1 kali karena digilir ya, Bu, ya. Tentu saya, salah satu mengantisipasi dari hambatan tersebut akan kolaborasi juga dengan guru kelasnya masing-masing, minta bantuannya ke guru kelasnya masing-masing di mana nanti supaya melakukan baca Quran sebelum pembelajaran berlangsung atau supaya baca Qurannya lebih baik lagi gitu Bu. Yang kedua terkait hambatan untuk media pembelajaran make a match, memang kebetulan ini yang pertama alat ATK juga di sekolah saya agak jauh Bu ya karena terpencil juga. Nah, tentunya saya akan mempersiapkan terlebih dahulu peralatan-peralatan yang disiapkan untuk membuat media pembelajaran tersebut. Kemudian nanti untuk mengantisipasinya, saya akan membuatnya di sekolah juga karena memang jauh dari pasar juga ya Bu ya. Nanti saya akan mengumpulkan peralatan tersebut. Kemudian untuk memaksimalkan dari media tersebut, saya juga akan minta bantuan kolaborasi, kemudian sharing juga sama dewan guru yang lain
bisa juga dengan kepala sekolah bagaimana media tersebut semenarik mungkin ya, supaya anak-anak juga tertarik melihatnya gitu. Jadi akan dimunculkan nilai estetikanya gitu Bu, supaya anak-anak, wah ini bagus sekali gitu. Jadi supaya anak-anak itu hikmat gitu ya, supaya anak-anak tertarik fokus pada media kita gitu. Seperti itu Ibu. Iya, betul sekali ya Pak. Jadi media pembelajaran itu harus memang kita buat tuh semenarik mungkin ya Pak Iya, ya. Jadi supaya anak tuh tertarik dan mereka mau ikut belajar atau bersemangat gitu belajar dengan iya kita. betul. Kemudian untuk kolaborasi dengan guru kelas juga tentunya itu hal yang penting ya, Pak, karena kan Bapak bilang tadi guru mata pelajaran ya, tidak sepenuhnya kan, Iya, mengatur anak-anak dari hari Senin sampai Sabtu kan Bapak pasti bergiliran ya masuk ke iya kelas-kelas yang betul. lain. Jadi, selanjutnya, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Iya, komitmennya jadi harapan saya, dengan adanya solusi ini, saya ingin mentuntaskan masalah yang terjadi, di kelas pembelajaran saya. Harapannya siswa yang kinestetik tadi, ketika sudah dibuatkan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak ya, sesuai dengan gaya belajar, kinestetik, kemudian yang agresif tersebut bisa terpenuhi gitu ya. Kemudian juga dengan anak yang kurang bagus dalam ejaannya, diharapkan lambat laun akan terpenuhi ejaannya tersebut menjadi lebih baik. Karena saya pikir kalau misalkan ejaan tersebut kan butuh proses ya Bu ya. Kalau ejaan membaca Quran itu kan tidak instan ya. Jadi kita butuh continue, butuh waktu juga, butuh kolaborasi juga dengan guru setiap hari gitu ya. Lambat laun gitu harapannya itu bisa terpenuhi. Jadi siswa bisa membaca surat Al-Hujurat. Begitupun dengan siswa yang kinestetik tersebut bisa menikmati pembelajaran tersebut dengan nyaman gitu, Bu. Dan harapan saya semuanya bisa terpenuhi gitu. Iya betul, baik ya Pak, betul sekali, apa yang sudah, Bapak utarakan tadi ketika, permasalahan pembelajaran di kelas, kemudian ada anak yang, belum dapat membaca Al-Quran atau surat Al-Hujurat, kemudian ada beberapa siswa yang, gaya belajarnya kinestetik, kemudian Bapak juga sudah memberikan solusi ya, Pak, Iya, melakukan belajar tambahan untuk mengaji kepada anak yang, kurang bisa membaca, kemudian mengajak juga berkolaborasi dengan guru kelasnya, kemudian dengan orang tuanya untuk membimbing bersama-sama ya, Pak, iya, maupun baik di sekolah maupun di rumah gitu supaya, anak juga tuntas belajarnya di sekolah. Kemudian Bapak juga sudah apa namanya, mempunyai solusi untuk anak yang kinestetik itu membuat media pembelajaran make a match, memasangkan surat, kemudian Bapak juga sudah, walaupun terkendala ya Pak, ATK iya, yang sangat jauh iya, kata Bapak tadi, jadi tapi Bapak, tidak patah semangat ya Pak, untuk membuat media pembelajaran semenarik mungkin, kemudian memunculkan nilai estetik ya di dalam, media pembelajarannya iya, agar anak itu tertarik untuk iya, belajar ya, benar, Pak, ya, dan mengikuti, tidak masing-masing yang lain iya, belajar kalau mereka misalkan jalan-jalan ya, Pak, ya. Jadi supaya iya, mereka juga ikut gitu. Nah, eee, sekarang bagaimana untuk umpan balik ya, Pak? Umpan balik, apa yang sudah Bapak alami itu ketika kita, saling sharing berbicara seperti sekarang ini, Pak? Umpan baliknya iya. Sebelumnya terima kasih nih ya Bu Epi ya, sudah bisa mendengarkan problem saya nih ya, luar biasa nih Bu Epi ya. Jadi, setelah saya sharing gitu ya, umpan baliknya saya merasa enak ya Bu ya, jadi greget gitu, pengen mengaplikasikan, pengen segera, terjun ke lapangan supaya pembelajarannya sudah tuntas gitu ya, pengen tuntas gitu ya. Jadi, rasanya lega sekali, senang gitu ya, ada teman gitu ya, tempat curhat yang bisa mendengarkan solusi ya, memberikan solusi juga ya, sharing juga terhadap, sebuah masalah yang posisinya, yang sedang saya, timpa ini gitu ya. Jadi, sangat luar biasa sekali
sudah memenuhi hal-hal yang saya harapkan gitu ya. Yang saya harapkan sesuai dengan tujuan utama saya gitu ya. Dari awal saat kita pembicaraan dari awal bahwa menginginkan solusi bagaimana caranya solusi tersebut gitu ya bisa memecahkan masalah saya pada saat pembelajaran tersebut gitu ya Bu ya. Terima kasih nih Bu Epi ya, sangat luar biasa Ibu Epi. Iya, Pak, iya. Saya juga terima kasih ya, Pak. Jadi, Bapak sudah dapat solusinya ya, sudah apa namanya, Iya, sudah bisa dapat pencerahan. Jadi, kita itu sudah saling berbagi gitu ya, Pak, bukan iya saling betul Bu. menasehati gitu. Tapi kita saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama ya, Pak. Iya Dan betul Ibu. belajar sesuai dengan apa yang Bapak harapkan gitu ya, Pak, Iya, lancar. iya, amin. Iya. Ya, mungkin Terima itu kasih ya, nih. Iya, Pak. iya, iya. Terima kasih Semoga Bu hari Epi ini atas waktunya. Mohon maaf banyak waktu mengganggu nih Bu Epi ya. iya Bapak, saya juga terima kasih banyak Bapak sudah mau, sharing ya, berbagi cerita Iya, dengan saya. iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nur Sadik.